SM Store, amanah dalam muamalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairul huda hudan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para hadirin kaum muslimin dan muslimah yang Allah muliakan, alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadiri salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan salat berjamaah dan menuntut ilmu. Dan tentunya kita masih di bulan Rajab, salah satu dari 4 bulan yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih membahas tentang Kitabus Shiyam, yaitu pembahasan fikih puasa yang kita ambil dari matan Abi Syuja rahimahullahu taala. Pada kesempatan yang sebelumnya kita telah mempelajari syarat-syarat wajibnya puasa. Syarat-syarat diwajibkannya puasa Ramadan itu ada 4. Yang pertama yaitu Islam, ya. Kemudian yang kedua adalah sudah balik. Yang ketiga yaitu berakal, akalnya masih sehat walafiat, akalnya itu waras. Yang keempat al-qudratu 'alas shaum, yaitu mampu untuk melaksanakan puasa. Sehingga orang-orang yang sudah lanjut usia, yang sudah tidak mampu untuk berpuasa, kalau puasa itu setengah mati sulitnya, maka dia boleh mengganti puasa itu dengan memberikan makan 1 hari 1 orang miskin sampai kenyang. Ya. Kemudian kemarin ada yang bertanya, bagaimana kalau kita itu punya kakek dan kita nggak tahu kakek kita sudah nggak mampu puasa. Jadi dia punya mbah sudah nggak mampu puasa, dan yang bersangkutan ini tidak memberikan makan kepada orang miskin karena keluarganya juga nggak tahu, anaknya nggak tahu, Pak masih awam dalam masalah agama. Maka jawabannya, kalau seseorang itu meninggal dunia dan dia memiliki hutang puasa, dalam artian dia nggak mampu puasa, tapi dia juga tidak memberikan makan kepada orang miskin, maka dalam hal ini ahli warisnya itu disunnahkan, ya, untuk memberikan makan sebanyak hari yang ditinggalkan. Jadi disunnahkan, bukan diwajibkan, ya. Hukumnya disunnahkan, bukan sampai diwajibkan. Disebutkan dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata wa alaihi siyam, shoma anhu waliyuhu."
barang siapa yang meninggal dunia dan dia masih memiliki tanggungan puasa, maka yang mempuasakan adalah dari walinya, yaitu dari walinya. Jadi kalau yang bersangkutan ini meninggal dunia, sedangkan orang ini memang sudah nggak mampu puasa dan dia diwajibkan untuk memberikan makan kepada orang miskin 1 hari 1 orang. Maksudnya 1 orang ini ngasih makan sampai lengkap para jamaah. Ya makannya, lauknya, minumnya, pokoknya sampai kenyang. Maka ahli warisnya ini bisa membayarkan tadi memberikan makan. Jadi kalau kakeknya tadi selama 30, kalau Ramadannya 30 hari, berarti 30 orang miskin bisa. Langsung sekalian kasih makan. Kumpulkan 30 orang kasih makan. Atau 1 hari 1 orang, 1 hari 1 orang. Kalau lebih mudah ya kumpulkan 30 orang kasih makan semuanya beres para jemaah. Ya. Jadi itu jawaban yang difatwakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Sekarang kita lanjutkan tentang faraidus shaum. Fardu siyam atau kewajiban-kewajiban yang harus diperhatikan di saat puasa. Atau rukun-rukun puasa bisa ya. Istilah yang lain itu rukun-rukun puasa. Jadi kalau ini dilanggar maka puasanya tidak sah. Ya. Di sini penulis mengatakan rahimahullahu taala qala al-musannifu rahimahullah wa faraidus shaumi arba'atu asya'a. Dan rukun-rukun puasa, kewajiban-kewajiban berkaitan dengan puasa itu ada 4. Itu ada 4. Yaitu an-niyah. Yang pertama itu niat. Kemudian nanti kita akan bahas satu persatu. Kita sebutkan dulu 4 ini apa saja yang disampaikan oleh beliau rahimahullahu taala. Kemudian yang berikutnya wal imsaku anil akli wasyurbi. Menahan diri dari makan dan minum. Ini yang kedua. Yang ketiga wal jima. Menahan diri dari melakukan hubungan suami istri di siang hari Ramadan, di saat puasa. Kemudian yang keempat wa ta'ammudul qai. Menahan diri dari sengaja untuk muntah. Ya, sengaja untuk muntah. Kita bahas yang pertama dulu, yaitu niat. Jadi seorang muslim, seorang muslimah yang dia Islam, balik, berakal, mampu puasa, kan syarat wajib puasa kan 4 ya. Muslim atau muslimah, balik, berakal, dan mampu puasa. Kalau terpenuhi 4-4-nya ini dan orang ini hendak puasa, maka dia wajib untuk berniat. Ya. Wajib untuk berniat. Dan niat ini sebagaimana yang kita pelajari di awal-awal pembahasan tentang tohara, niat ini tempatnya di dalam hati. Ya. Niat ini tempatnya di dalam hati. Kemudian para ahli ilmu, jadi niat ini fungsinya apa para jemaah? Kita perlu mengingatkan niat ini kan fungsinya itu ada 2. Yang pertama, niat itu membedakan apakah ini ibadah wajib atau ibadah sunnah. Kan sama-sama puasa kan? Maka kita ini bulan Ramadan pasti niatnya harus Ramadan. Jangan niatnya puasa Senin Kamis, puasa Daud, ya nggak boleh. Harus niatnya harus sesuai dengan apa yang akan kita kerjakan. Oh, ini bulan Ramadan, ya niatnya puasa Ramadan dalam hati kita. Ya. Jadi niat ini membedakan apakah ini puasa wajib atau puasa sunnah, apakah ini puasa Ramadan atau puasa nazar, ya, atau puasa qadha, membayar utang puasa. Jadi dengan niat ini itu akan membedakan satu ibadah dengan ibadah yang lain. Kalau ibadahnya sama, maka membedakan ini wajib atau sunnah. Maka ini bisa diketahui dengan niat. Ini diantara fungsi niat itu membedakan. Ya. Kemudian fungsi yang kedua niat itu membedakan antara ibadah dengan rutinitas atau kebiasaan. Ya.
Misalnya ada orang dia di bulan Ramadan dia nggak sarapan, karena memang dia biasanya nggak sarapan sampai dia tahan sampai maghrib, tapi dia nggak punya niatnya karena kebiasaan, niatnya karena ini dan itu, tapi bukan niatnya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kan kalau kita belajar tentang puasa itu kan menahan diri dari ini dan itu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, taqarruban ila Allah. Ya. Maka dengan niat itu akan dibedakan ibadah atau sekedar kebiasaan atau rutinitas. Ya. Ini yang berkaitan dengan niat. Disebutkan oleh para ulama, wa yanwi qabla tulu'il fajri lisyamil fardi. Jadi niat ini kalau Ramadan itu sebelum terbitnya fajar, sebelum subuh. Ya. Sebelum subuh. Jadi sebelum masuk waktu subuh, li'anna shaumal yaumi kamilan la yatahaqqaqu illa bihada. Ya. Jadi kalau ada orang itu dia sudah azan subuh, kemudian dia bangun tidur baru niat, maka niatnya tidak sah. Kalau ini puasa wajib ya, kan Ramadan kan puasa wajib. Ini kita bicara puasa Ramadan ya. Nanti puasa sunnah ada hukumnya tersendiri. Jadi harus puasa ini, niat puasa ini sebelum terbitnya fajar, sebelum masuk waktu subuh. Ya. Dan insya Allah di masyarakat kita, kalau orang itu bangun sahur, dia makan sahur itu kan otomatis di dalam hatinya ada niat untuk puasa. Karena jam 3:30, kalau subuhnya katakanlah jam 4 ya, 3:30 itu kan bukan waktu sarapan kan gitu. Jadi kenapa Anda kok bangun di jam sekian? Saya sahur, berarti otomatis include dalamnya saya mau puasa. Tapi nggak perlu diucapkan. Karena memang itu bukan waktu untuk sarapan. Sebelum subuh itu kan bukan waktu untuk sarapan. Ya. Maka kita nggak perlu was-was ya. Dalam artian saya sudah niat belum ya tadi malam. Pokoknya kalau kita memang sudah sahur, ya sudah itu sudah kita niat puasa dengan sendirinya. Ya. Atau seandainya kita ketiduran nggak sahur pun misalnya, tapi sebelum tidur itu kita sudah besok Ramadan ya sudah kita niat puasa dalam hati gitu aja. Kalau pemerintah sudah mengumumkan besok 1 Ramadan, ya sudah kita dengan seketika itu pula kita niat puasa untuk 1 bulan penuh. Karena para ulama ada yang mengatakan niat ini harus setiap hari. Jadi setiap hari itu niat setiap hari, tiap malam itu kita niat. Ya, tapi ada ahli ilmu yang mengatakan, satu kali saja cukup. Kalau sudah diumumkan besok 1 Ramadan ya sudah, mulai seketika itu pula kita niatkan 1 bulan penuh ini kita puasa. Entah itu 29 hari atau 30 hari tergantung hilalnya. Itu lebih memudahkan. Ya niat 1 bulan penuh ini kita melaksanakan puasa Ramadan. Kecuali misalnya ya kita niat 1 bulan penuh, ternyata nanti tanggal 10 itu kita safar, ada keperluan penting, safarnya kita nggak puasa. Maka kalau safar ini kan kita nggak puasa, di hari ke-12 kita puasa lagi, maka niatnya baru lagi. Ya, karena sudah terputus dengan adanya safar tadi kita nggak puasa. Atau sakit misalnya. Jadi ini tentang masalah niat, yaitu dilakukan di malam hari. Ya. Di malam hari itu maksudnya kalau sudah terbenam matahari, kalau kita kan menunggu pengumuman pemerintah biasanya, hilal itu tampak atau tidak. Kalau pemerintah sudah mengumumkan besok 1 Ramadan ya sudah kita langsung niat aja. Ya kita dalam hati saya niat puasa untuk 1 bulan penuh. Ya. Jadi mudah para jamaah, jangan kita termakan sama was-was, ragu. Saya niat atau belum? Saya sudah niat atau belum? Ya sudah. Ya. Ini sangat mudah. Adapun puasa sunnah itu boleh niatnya di setelah subuh nggak apa-apa, atau pagi hari nggak apa-apa, atau siang hari nggak apa-apa. Ini kalau puasa sunnah ya. Pernah suatu saat ya Nabi kita yang mulia, Nabi kita Muhammad SAW itu di pagi hari itu beliau bertanya kepada keluarganya, hal indakum syai',
apakah kalian punya sesuatu yang bisa dimakan? Ya, maka istrinya Nabi SAW mengatakan, qalu la, kita enggak punya makanan. Bayangkan, manusia termulia dunia dan akhirat. Rasulullah SAW pernah suatu hari, bukan satu hari saja ya, bahkan 2 bulan atau 3 bulan itu di dalam rumahnya Nabi itu enggak dinyalakan api, alias enggak masak para jemaah. Ya, ini Rasulullah SAW yang dijamin surga, ya, yang kita harapkan syafaat beliau nanti di hari kiamat. Pernah suatu saat beliau pulang ke rumah, beliau bertanya kepada keluarganya, apakah ada sesuatu yang bisa dimakan? Enggak ada. Apa kata beliau? Qala fa inni shaim. Kalau begitu saya puasa. Kalau begitu saya puasa. Maka beliau puasa karena enggak ada yang bisa dimakan. Ya, ini kesabaran beliau alaihi salatu wassalam. Pernah suatu saat juga beliau itu keluar pada jamaah dari rumah karena enggak ada makanan. Beliau keluar, ya mungkin minta tolong sama sahabat, mungkin barangkali ada sahabat yang masih kelebihan makanan. Ternyata di tengah-tengah jalan ketemu sama Abu Bakar radhiyallahu anhu. Rasulullah bertanya kepada Abu Bakar, kamu kenapa kok keluar jam-jam seperti ini? Lapar ya Rasul. Jadi Abu Bakar enggak punya makanan para jemaah. Nah, ini terjadi, ini disebutkan dalam Sahih Bukhari. Disebutkan Syekh Utsaimin dalam ketika beliau mentafsirkan juz amma. Akhirnya dua orang, ya saya juga sama, saya lapar, kita jalan bareng aja. Di tengah-tengah jalan ketemu sama Umar radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab. Rasulullah bertanya, kenapa kamu kok keluar jam-jam seperti ini? Lapar. Jadi ini 3 manusia termulia yang makamnya itu jejer. Kalau kita umroh itu kan biasanya ziarah ke makam Nabi, makamnya Abu Bakar, makamnya Umar. Jadi 3 manusia termulia pernah mendapatkan dalam hidup mereka enggak ada makanan yang bisa dimakan. Akhirnya 3 orang ini jalan, bertamu ke rumah salah seorang sahabat Ansor. Ya, kemudian sahabat Ansor ini kesenang-senangnya bukan main, karena ditamui sama orang-orang penting, orang-orang termulia. Akhirnya disembelihkan kambing, ya diperas susunya, kemudian disembelih, dihidangkan kepada Nabi SAW dan sahabat beliau Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhum. Setelah selesai makan, Nabi SAW mengingatkan, "Sumalatus alunna yauma idin anin naim." Kemudian kalian akan ditanya pada hari kiamat tentang kenikmatan ini. Jadi kalian keluar dari rumah dalam keadaan lapar, Allah kasih kalian rezeki, maka ini akan ditanya. Ya, sumalatus alunna yauma idin anin naim. Kemudian di hari kiamat kalian akan ditanya. Ya, jadi kalau kita tiap hari kenyang itu kita akan ditanya. Jangan dikira kenyang tok kemudian tidak ditanya. Oh, ini harus kita perhatikan. Jadi niat ini kalau untuk puasa sunnah itu boleh di siang hari. Tapi tentunya kalau kata Syekh Utsaimin, kalau niatnya misalnya orang itu dia awalnya enggak niat puasa. Awalnya enggak niat puasa sampai di rumah habis sholat subuh gitu ya. Bapak-bapak habis sholat subuh, zikir sampai terbit matahari, tunggu 10 menit atau 15 menit baru sholat, pulang. Ternyata istrinya enggak masak. Wis saya puasa aja. Kalau memang niatnya dari sekat itu, maka pahalanya itu mulai dari jam itu. Misalkan orang ini ngomong jam 7 pagi ya, apa setengah 7. Ada makanan apa, ada sudah masak belum? Saya belum masak. Wis akhirnya saya puasa aja lah. Jadi kalau ngomongnya saya puasa itu setengah 7, maka pahalanya dihitung dari situ sampai maghrib. Sampai apa? Sampai maghrib. Ya, ini masalah tentang berkaitan dengan niat. Ya, berkaitan dengan niat. Jadi pentingnya niat ini di malam hari, ya mulai matahari terbenam, mulai maghrib sampai subuh itu bisa. Saya dalam hati kita berniat untuk puasa. Kemudian ini tentang niat. Yang berikutnya kata beliau wal imsaku anil akli wasyurbi wal jima'i. Yaitu yang kedua adalah menahan diri dari makan dan minum. Ya, menahan diri dari makan dan minum di waktu puasa, mulai terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Dan ini Allah sebutkan dalam Al-Quran berkaitan dengan yang kedua ini, yaitu di surat Al-Baqarah 187.
Surat Al-Baqarah 187 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kulu washrabu." Ya, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Tsumma atimmus siyama ilal lail. Wa kulu washrabu, makan dan minumlah. Hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr, sampai jelas bagi kalian benang yang putih dari benang yang hitam. Ya. Summa atimus siyama ilal lail. Kemudian sempurnakan puasa itu sampai waktu malam. Maka dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang larangan untuk makan dan minum di saat melakukan ibadah puasa. Ya. Di saat melakukan ibadah puasa. Adapun ammal aklu wasyurbu nasiyan fala yubtilus siyama. Adapun orang yang makan dan minum karena lupa, ya, karena lupa, maka ini tidak membatalkan puasanya. Kalau lupa, biasanya mungkin orang nggak pernah puasa ya, puasa sunnah nggak pernah. Jadi mulai Ramadan kemarin, tahun 1443 sampai Ramadan yang akan datang ini 1444, orang ini nggak pernah puasa sunnah, kosong puasa sunnah. Ya, akhirnya masuk Ramadan karena nggak pernah puasa, akhirnya bisa jadi lupa kan gitu ya, lupa makan. Ya sudah, kalau memang lupa, lanjutkan ketika itu kalau ingat langsung berhenti dan lanjutkan puasanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "Man nasiya wa huwa shaimun fa akala aw syariba falyutimma shaumahu." Barang siapa yang makan dan minum sedangkan dia puasa dalam keadaan lupa, falyutimma shaumahu, maka hendaklah dia melanjutkan puasanya. Fa innama at'amahu Allahu wa saqahu, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan makan dan minum kepada orang tersebut. Ini dalam sebuah hadis disebutkan demikian. Dan makan dan minum itu tentunya al-aklu huwa idkhalu syai' ilal ma'idah an tariqil fam. Jadi namanya makan kalau dalam bahasa Arab, al-aklu, akala ya'kulu, itu memasukkan sesuatu ke lambung dari jalan mulut, ya. Dari jalan mulut. Memasukkan sesuatu ke lambung dari jalan mulut, ini dinamakan makan. Ya, dinamakan makan. Begitu pula minuman. Minuman ini memasukkan sesuatu ke ke lambung dari jalan mulut, yaitu cairan ya. Kalau minuman ini namanya memasukkan suatu cairan. Wa yulhaqu bil akli wa syurbi ma kana fi ma'nahu makal ibril muwaddiyah allati tughni 'anil akli wasyurbi. Jadi mewakili makanan dan minuman itu sesuatu yang bisa mengenyangkan, walaupun itu tidak dimasukkan melalui mulut, tapi bisa mengenyangkan, maka ini membatalkan puasa. Ini membatalkan puasa karena di situ ada makna makan dan minum. Ini jadi yang kedua ya, di antara fardu puasa adalah menahan diri dari makan dan minum, menahan diri dari makan dan minum. Ini sebuah rukun, jangan diremehkan, harus diperhatikan masalah meninggalkan makan dan minum atau hal-hal yang semisal dengannya. Hal-hal yang semisal dengannya. Kalau di waktu puasa itu kita mampu dengan izin Allah Subhanahu wa taala meninggalkan makan dan minum mulai terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, maka tentunya kita lebih dituntut untuk meninggalkan makan bangkai, yaitu dengan ghibah. Ghibah itu kan seperti makan apa? Makan bangkai kan, bangkai saudara kita makan. Oh, yang makanan yang halal aja kita tinggalkan, Bu. Di Ramadan mulai terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, soto rawon kan kita tinggalkan karena lagi puasa. Lah kok bisa ada orang yang meninggalkan yang halal karena puasa tapi memakan yang
yang haram, ngerasani, ngegosip. Iya. Ini kan repot para jamaah. Kita meninggalkan yang halal karena kita puasa, karena Allah perintahkan kita puasa. Makan minum yang asalnya halal itu enggak boleh dikonsumsi sementara waktu karena puasa. Kalau yang jelas-jelas haram seperti riba, ngegosip itu ya tinggalkan. Ya, yang halal kita tinggalkan, yang haram ternyata kita terjang, kan repot para jemaah. Ya. Ini tentunya kebalik. Ya, ini dalam masalah rukun yang kedua meninggalkan makan dan minum. Yang ketiga yaitu wal jima', yaitu meninggalkan hubungan suami istri ya di siang hari Ramadan, mulai terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Ya. Di sini Allah sebutkan masih di Al-Baqarah tadi ya. 187 fal'ana bashiruhunna wabtahuma kataballahu lakum. Maka sekarang gaulilah istri-istri kalian dengan mencari apa yang telah Allah karuniakan kepada kalian. Jadi kalau selesai terbenamnya matahari itu boleh lagi untuk berhubungan suami istri. Kemudian yang semakna dengan ini, berhubungan suami istri itu dilarang di siang hari Ramadan, termasuk dengan adalah onani di sini atau masturbasi. Ini membatalkan puasa. Ya. Disebutkan oleh Syekh Utsaimin, wa man istamna bi ayyi wasilatin fasada saumahu. Ya. Barang siapa yang melakukan masturbasi atau onani dengan apapun wasilahnya atau caranya, maka puasanya itu batal, puasanya itu rusak. Dan orang ini harus mengqadha puasanya nanti setelah Ramadan itu berlalu, setelah Ramadan selesai. Ya. Jadi masturbasi ini juga membatalkan puasa, ya, membatalkan puasa. Karena disebutkan dalam hadis qudsi, ya, disebutkan dalam hadis qudsi apa? Ya da'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Seorang hamba itu ketika dia puasa meninggalkan makanannya, meninggalkan minumannya, meninggalkan syahwatnya karena mengharapkan pahala dariku. Dalam hadis qudsi disebutkan. Lah kalau orang onani atau masturbasi itu kan dia ada syahwat di situ. Dia melampiaskan syahwatnya dengan cara yang diharamkan sampai keluar air mani, maka puasanya batal dan orang ini wajib untuk mengqadha. Ya. Adapun kalau orang masturbasi tapi enggak sampai keluar air mani, maka puasanya tidak batal. Puasanya apa? Tidak batal. Fa innahu la yuftir. Ya. Fa innahu la yuftir. Kemudian misalnya seorang suami berjumpa dengan istrinya di siang hari Ramadan, tapi tidak sampai berhubungan, ya, tidak sampai misalnya cuman mencium kening istrinya, tapi tidak sampai keluar mani, ya. Kalau keluar mani maka batal puasanya. Tapi cuman sekedar mencium kening istrinya karena pamitan mau kerja atau yang semisalnya, maka itu tidak membatalkan puasa, ya. Maka bisa dilanjutkan puasanya. Ini yang ketiga. Jadi yang kedua tadi, yang pertama itu niat, yang kedua menahan diri dari makan dan minum atau yang hukumnya sama dengan makan dan minum. Yang ketiga adalah meninggalkan hubungan suami istri di siang hari Ramadan mulai terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, termasuk juga meninggalkan masturbasi, ya. Karena itu diharamkan. Masturbasi ini diharamkan apalagi dilakukan di Ramadan. Bulan yang mulia. Jadi maksiat di bulan-bulan yang diagungkan itu dosanya enggak sama dengan maksiat yang dikerjakan di luar bulan-bulan yang utama. Setiap maksiat itu tetap dosa. Tetap diharamkan apalagi dikerjakan di bulan-bulan yang utama seperti Ramadan, seperti Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram sama Rajab. Maka hati-hati maksiat di bulan-bulan ini. Di setiap bulan kita berhati-hati dari maksiat apalagi di bulan-bulan yang utama. Kemudian yang keempat, kata beliau, wa ta'ammudul qai, yaitu muntah dengan disengaja. Ya. Jadi orang itu enggak ngapa-ngapain kemudian diokrok-okrok, ya. Akhirnya muntah. Ini batal puasanya. Ya.
iseng-iseng diokrok-okrok mulutnya pakai apa gitu ya. Akhirnya muntah. Ya ini namanya muntah dengan sengaja. Ya. Muntah dengan sengaja. Disebutkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Man istaqa'a amdan falyaqdi." Ya. Barang siapa yang mensengajakan diri untuk muntah, maka adalah dia mengkodok puasanya. Maksudnya puasanya batal dan harus mengkodok. Ya, wa man darahul qayyu fala qada alaihi. Ya. Kalau orang itu mau muntah tapi ditahan maka tidak masalah. Jadi karena ada orang mau muntah karena mungkin pusing, mual, ya. Dalam perjalanan dia pusing, mual tapi ditahan, enggak sampai keluar, maka tetap puasanya tetap sah, ya. Puasanya tetap bisa dilanjutkan. Karena wal hikmatu taqtadi an yakuna muftiran li anna al-insani istaqa dha'fa wa ihtaja ila aqlin wa syurbin. Karena kenapa? Orang yang sengaja muntah itu dia batal puasanya karena biasanya orang setelah muntah itu lemas badannya. Ya, apa yang dia konsumsi itu kan dikeluarkan semuanya. Maka kalau dia puasanya itu dilanjutkan, akhirnya itu membahayakan orang ini sendiri. Nunggu sampai maghrib, ini bisa membahayakan orang tersebut. Ya, maka Islam ini tidak mendatangkan bahaya bagi pemeluk agama Islam ini. Kalau memang sudah mensengajakan diri untuk muntah, maka sudah batal puasanya dan menggantinya di hari yang lain. Ya, ini tadi 4 hal yang termasuk rukun-rukun dari ibadah puasa atau fardu-fardu dalam ibadah puasa yang tentunya wajib kita perhatikan supaya puasa kita itu sah. Supaya puasa kita itu menggugurkan kewajiban sekaligus bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan wa mubtilatus siyam, pembatal puasa. Pembatal puasa. Qala al-musannifu, berkata al-Imam Abu Syuja' rahimahullah, walladzi yuftiru bihi as-shaimu asyratu asya. Ya. Yang membatalkan puasa itu ada 10 hal atau 10 macam. Ma wasala amdan ilal jawfi war ra'si. Ya. Ma wasala amdan yaitu segala sesuatu yang masuk dengan sengaja sampai ke kerongkongan, sampai ke lambung. Ya. Ini bisa membatalkan puasa. Ini yang pertama, ma wasala amdan ilal jawfi awir ra's. Ya. Apa-apa yang masuk dengan secara sengaja sampai ke jauh, ke kerongkongan atau sampai ke lambung. Oleh karena itu ketika puasa kita ketika namanya istinsyak, menghirup air di saat wudu itu jangan terlalu kencang. Ya. Jangan terlalu kencang. Jadi sewajarnya aja kalau pas puasa istinsyaknya itu sewajarnya. Jangan sampai nanti kekencangan akhirnya kesedot masuk ke kerongkongan. Ya. Kemudian yang kedua, wal huknatu fi ahadis sabilaini. Wal huknatu fi ahadis sabilaini, yaitu suntikan atau memasukkan sesuatu dari 2 jalan, dari kubul atau dari dubur ya. Ya. Dari kubul atau dari dubur. Baik itu suntikan atau memasukkan obat-obatan yang itu bisa mengenyangkan melalui 2 jalan, jalan depan kubul atau jalan yang belakang dubur. Ini kalau kata beliau, kata penulis, itu termasuk pembatal puasa. Wal huknatu fi ahadis sabilain. Ya. Kemudian yang berikutnya wal qayu amdan. Ya, muntah dengan sengaja. Ini yang tadi ada hubungannya dengan yang sebelumnya ya. Wal qayu amdan. Muntah dengan sengaja. Ya, muntah dengan sengaja. Kalau tidak sengaja maka tidak membatalkan puasa. Kalau tidak sengaja tidak membatalkan puasa. Kemudian yang keempat, di antara pembatal puasa pastinya wal wat'u amdan fil farji.
Ya, melakukan hubungan suami istri itu jelas membatalkan puasa dan di situ ada kafaroh. Ya. Jadi kalau sepasang suami istri itu melakukan hubungan di siang hari Ramadan, maka yang pertama puasanya batal, yang berikutnya dia harus membayar kafaroh. Ya, membayar kafaroh. Jadi kafaroh ini berat, ya. Bagi orang yang melakukan hubungan suami istri di siang hari Ramadan, itu kafarohnya itu berat, ya. Puasa 2 bulan berturut-turut, ya, atau membebaskan budak, atau memberikan makan 60 orang miskin, ya. Memberikan makan 60 orang miskin. Kemudian ini tadi yang keempat, ya, wal wat'u amdan fil farji. Adapun kalau suami istri cuman bercumbu tapi tidak sampai terjadi hubungan suami istri, kemudian suaminya mengeluarkan mani, maka puasanya batal tapi tidak sampai harus membayar kafaroh. Jadi dibedakan, ya. Namanya berhubungan itu kan jelas sebagaimana dalam pembahasan nanti dalam masalah nikah, ya. Jadi kalau cuma bercumbu, misalnya seorang suami mencium istrinya sampai kemudian keluar mani, tapi tidak sampai hubungan, maka suaminya ini batal puasanya, tapi tidak harus membayar kafaroh. Yang harus membayar kafaroh itu adalah yang melakukan hubungan. Hatta para ulama mengatakan, ya naudzubillah, kalau ada orang puasa Ramadan kemudian dia zina dengan wanita yang pastinya bukan istrinya. Kalau zina kan bukan dengan wanita yang bukan istrinya, maka orang ini puasanya batal dan dia harus membayar kafaroh. Walaupun itu dia berhubungan dengan wanita yang bukan istrinya, tapi tetap itu sama, ya. Karena ini dilakukan di bulan Ramadan yang itu bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dengarkan azan terlebih dahulu, kemudian kita buka forum diskusi atau tanya jawab kalau memang ada yang bertanya. Wallahu a'lam bishawab.
Baik, kita lanjutkan sedikit yang kelima. Di antara pembatal puasa kata beliau, wal inzalu an mubasyaratin. Wal inzalu an mubasyaratin, yaitu keluarnya mani disebabkan karena berjumbu dengan istri. Ya. Jadi keluarnya mani ini itu membatalkan puasa, baik itu karena berjumbu atau karena masturbasi atau yang semisalnya. Pokoknya keluar mani. Kalau keluar mazi, wadi ini enggak membatalkan puasa. Jadi kan kita sudah harus bisa membedakan mani, mazi sama wadi. Yang membatalkan itu yang keluar mani. Ya. Kemudian yang keenam, wal haidu, yaitu haid bagi wanita. Yang ketujuh, wan nifas, yaitu nifas. Ya, yang ketujuh adalah nifas. Jadi kalau seorang wanita muslimah dia sudah sahur, sudah niat, kemudian habis zuhur keluar darah haid, maka puasanya batal. Puasanya batal dan harus mengqadha di hari yang lain. Walaupun mungkin 1 menit sebelum azan maghrib haid, ya sudah, ini takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Anda terima saja, karena itulah kodratnya wanita, ada haid dan nifas. Walaupun 1 menit sebelum azan maghrib kalau sudah haid, ya sudah batal puasanya. Dan tetap akan, maksudnya puasa yang dianukan tadi itu ya ada pahalanya, cuman kan enggak dihitung para jemaah, enggak dianggap, harus diganti. Karena yang namanya puasa itu kan full, mulai terbitnya fajar sampai terbitnya matahari. Ya, sampai terbitnya matahari. Ini harus diperhatikan, termasuk juga nifas. Yang kedelapan, al-junun, yaitu gila, tiba-tiba gila. Ya, awalnya sehat, kemudian tiba-tiba naudzubillah mungkin karena stres yang berat akhirnya gila, enggak sadar, enggak waras, maka puasanya batal. Puasanya batal. Kemudian yang terakhir di sini cuma 9, wariddah, yaitu murtad. Ya, naudzubillahi min dzalik. Ya, keluar pindah agama, orang dia puasa Ramadan ternyata tiba-tiba kena syubhat, kena kerancuan, akhirnya sampai keluar dari Islam, pindah agama, maka puasanya yang tadi dilakukan maka batal. Ini berkaitan dengan pembatal-pembatal puasa, dan tentunya di sini pembahasan pembatal-pembatal puasa ini ada yang kontemporer, Brajma. Ya, ini yang perlu juga kita pelajari, karena kan kontemporer maksudnya berkaitan dengan pengobatan, berkaitan dengan dunia medis. Ya, maka ini perlu kita pelajari berdasarkan fatwa-fatwa para ulama. Karena zaman kan berkembang, ya. Dunia kedokteran, medis itu kan ini membatalkan puasa atau tidak, maka itu kembali kepada fatwa para ulama. Saya kira pembahasan kita cukupkan sampai di sini. Apabila ada yang bertanya atau ada yang menambahkan atau ada yang bertanya, kita persilakan. Kalau tidak, mungkin kita cukupkan. Ya, monggo, Pak. Iya. Iya. Iya, kalau sekilas dari yang disampaikan oleh beliau di sini, ya, yaitu apa kata beliau di sini disebutkan wal huknatu fi ahadis sabilain, memasukkan obat ke dalam salah satu dari 2 jalan, kubul atau dubur. Ya, jadi walaupun obat ini tidak mengenyangkan kalau menurut beliau, ya, menurut mazhab Syafi'i, nanti saya cari lagi fatwa-fatwa dari para ulama yang kontemporer sekarang ini, mungkin ada pembahasan-pembahasan tersendiri. Ya. Kalau sekilas dari penjelasan Abu Syuja rahimahullah, Al-Imam Syuja itu dengan memasukkan sesuatu ke 2 jalan tadi, kubul atau dubur, baik itu yang mengenyangkan atau obat biasa penghilang nyeri atau yang semisalnya, itu bisa membatalkan puasa. Ya, sekilas, tapi nanti mungkin saya perlu membahas lagi dalam masalah ini.
Nggih. Nggih. Oh nggih. Baik, ini kalau sekilas dari penjelasan beliau memang membatalkan puasa. Segala sesuatu yang dimasukkan ke kubul atau dubur, baik itu berkaitan mengenyangkan atau obat biasa, sekilas beliau membatalkan. Di dalam mazhab Syafi'i ini beliau mewakili di antara pendapatnya Imam Syafi'i. Tapi kalau kita baca-baca yang lain, keterangan para ulama yang lain yang tidak membatalkan, maka kita ambil yang lebih kuat, ya. Karena kita belajar fikih Syafi'i ini bukan untuk kita taklid buta, ya. Maksudnya kita harus pegang ini, enggak. Tapi tetap kita kembali kepada dalil. Ya, kalau memang dalil mengatakan ini dia membatalkan puasa, maka itu yang kita ikuti. Wallahu a'lam, saya kira cukup. Kita siap-siap untuk salat Isya, semoga bermanfaat dan semoga kita dipertemukan dengan bulan Ramadan. Kita akhiri subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.